ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary. Pertama, BPPT harus berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan dan siap diterapkan. BPPT harus menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun. Yang ketiga, BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Saya berharap agar BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru, cara-cara inovatif dan kreatif, menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa. Dibentuk pada tahun 1978, BPPT menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Selama 43 tahun, BPPT menghasilkan sederet inovasi teknologi karya anak bangsa yang bisa dimanfaatkan di segala bidang dan berperan dalam pembangunan nasional. Dalam kiprahnya di bidang iptek, BPPT terus berusaha menjawab tantangan bangsa melalui karya inovasi. Terlebih di era revolusi industri 4.0 dan tantangan di masa pandemi. Program pengkajian dan penerapan teknologi pun difokuskan pada 8 bidang teknologi. Di bidang energi, BPPT telah mengembangkan potensi limbah cair kelapa sawit atau POME sebagai bahan baku biogas yang bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Lewat pembangunan PLT biogas POME di area pabrik kelapa sawit PTPN 5 di Riau, biogas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik yang berguna bagi publik. Di bidang transportasi, BPPT berkomitmen mendukung program Green Economy pemerintah atau ekonomi berbasis lingkungan hidup dengan mengembangkan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. BPPT menciptakan charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Di bidang pertahanan dan keamanan, BPPT menjawab tantangan menjaga kedaulatan NKRI dengan mengembangkan pesawat nirawak Punamale Elang Hitam. Drone karya anak bangsa ini akan menjaga teritori Indonesia di area perbatasan. Sebagai negara maritim, sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijaga kuat. BPPT turut berperan menjaga laut Indonesia lewat desain kapal pengawas perikanan. Kapal pengawas yang telah dimanfaatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menjadi kapal penegak hukum di Laut Indonesia dalam bidang perikanan. BPPT juga turut membantu meningkatkan keselamatan pelayaran nasional lewat pengadaan wahana angkut anjungan lepas pantai pasca operasi atau ALPO, yakni dengan melakukan pembongkaran platform yang sudah tidak berfungsi tersebut. Dalam hal mitigasi bencana di Indonesia, BPPT menciptakan Indonesia Tsunami Early Warning System. Teknologi ini terdiri dari perangkat INABUOY yang telah mendeteksi gelombang tsunami setelah terjadi gempa. BPPT juga telah mengembangkan rumah komposit tahan gempa dan teknologi modifikasi cuaca untuk melakukan mitigasi berbagai bencana yang ada di Indonesia. Di bidang rekayasa dan keteknikan, BPPT ditunjuk melakukan salah satu program prioritas pemerintah berupa pembangunan pabrik garam industri terintegrasi dalam rangka mengatasi isu impor garam yang dihadapi pemerintah. BPPT menjalin kerjasama dengan PT Garam untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam rakyat menjadi garam industri. BPPT ikut mendukung upaya penyelesaian permasalahan darurat sampah dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Bantar Gebang. Pilot project bernama PLTSA Merah Putih ini dibangun dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 100 ton per hari dan dapat menghasilkan listrik hingga mencapai 700 kW per jam. Sebagai lembaga kaji terap, BPPT juga fokus pada pengembangan teknologi di bidang informasi dan elektronika, khususnya dalam membangun pusat AI atau kecerdasan artificial, salah satunya untuk penanggulangan bencana, yakni lewat inovasi prediksi kebencanaan menggunakan kecerdasan artificial atau PK. Mulai dari PK api yang dapat memperkirakan lokasi titik rawan api, hingga PK tsunami yang dapat memprediksi waktu tempuh tsunami, lokasi, hingga ketinggian gelombang.
BPPT pun menjawab tantangan di masa pandemi dengan menciptakan teknologi dan inovasi pada bidang kesehatan dan pangan melalui Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19, yakni dengan mengembangkan bahan baku obat dan alat kesehatan penanganan COVID-19 serta membangun kemandirian bangsa dalam melaksanakan testing, tracing, dan treatment. BPPT sebagai lembaga kaji terap teknologi berkomitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program inovasi nasional demi menciptakan Indonesia emas yang maju, mandiri, adil dan makmur dengan ekonomi berbasis inovasi. Di penghujung dalam perjalanan BPPT 43 tahun menuju Indonesia emas 2045, Indonesia yang berdaulat, maju, mandiri, adil dan makmur. Maka BPPT adalah garda terdepan di dalam penguasaan teknologi, dalam pendayagunaan teknologi, dan dalam menjamin keberhasilan penerapannya. BPPT akan berdiri tegak untuk mengawal seluruh upaya kita menghela pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berbasiskan pada inovasi. BPPT Solid Smart Speed